banget ya. Halo, hari ini sama Putri. Ya, sama Putri guys. Aku tahu kalian pada kangen kan? Ayo semua jujur. Yang pada kangen, bilang dong. Kalian yang nggak kangen, nggak jujur deh. Aku tahu kalian sebenarnya kangen kan? Tapi lebih dari itu, pasti kalian kangen Impactors ibadah bareng nggak sih? Impactors ibadah bareng, Impactors kumpul-kumpul, Impactors kontak bareng sama kakak leader, ya ampun. Hari ini kita mau Sunday service bareng, yang pasti online Sunday service. Dan kalian pada tahu nggak yang bawain sharing hari ini siapa? Buat kalian yang jawab Kak VJ, Tatot! Kalian salah guys. Hari ini yang bawain firman bukan Kak VJ, tapi ada Kak Riki dari MDC Cikarang. Wah, temanya yaitu kecil tapi besar. Penasaran kan maksudnya dari kecil tapi besar itu apa? Jadi make sure kalian tonton dari awal sampai akhir sharingnya. Oke? Oh iya, Putri mau ingetin nih, buat kalian mau kasih persembahan, kalian bisa langsung scan barcode-barcode ini. Dan sekarang kita mau praise and worship bareng nih. Jadi kalian siapkan hati kalian dan kita mau berdoa bareng. Oke, 5 tambah 5 disatukan. Tutup mata. Ayo kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini karena kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kami mau ibadah bersama Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhir. Engkau yang berkati yang pelayanan hari ini, juga Engkau yang berkati yang menonton ibadah hari ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, berturunkan Roh Kudus atas kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dan fokus Tuhan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, setelah kita melakukan praise and worship, juga Engkau berkati Tuhan, biarkan lidah bibir kami yang bernyanyi ini Tuhan untuk memuji-Mu selalu Tuhan. Tuhan, setelah kita akan memulai ibadah hari ini, Engkau yang berkati, Engkau yang sertai. Dalam nama Tuhan kami bisa berdoa, amin. Enjoy the presence of God, Impactors. Yo Impactors, gimana kabar kalian? Aku harap kalian masih dalam keadaan yang sehat-sehat senantiasa, karena aku yakin Tuhan sedang melawat kehidupan setiap kita. Justru di tengah keadaan kayak gini, sekarang pandemi kayak gini, kita masih tetap harus bersyukur ke Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Mungkin teman-teman merasa kayak bosan, jenuh di rumah, nggak ngelakuin apa-apa. Tapi Tuhan ada maksud tersendiri di balik semua itu. Tuhan mau kita fokus, kita kembali menemukan tujuan yang telah Tuhan tetapkan dalam hidupnya kita. Karena aku yakin dan percaya hanya Tuhanlah satu-satunya alasan kita buat kita hidup di dunia ini, untuk meninggikan, mengagungkan namanya. Mari kita tinggikan namanya bersama-sama yuk. Yuk kita katakan segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami agungkan Nama-Mu. Engkaulah pembebas kami, pembebas segala belenggu. Hanya Kau Yesus, hanya Yesus Kau, satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kami Tuhan. Sekarang kami manusia yang merdeka Tuhan, Engkau telah mematahkan segala kutuk dosa Tuhan. Dan kini kami mau tinggikan nama-Mu Bapa. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, Engkau yang menyucikan kami Tuhan.
sucikan dengan cahaya terang-Mu. Mari kita katakan bersama-sama, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi kita katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh, kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau-lah Tuhan yang menjadi satu-satunya fokus dalam kehidupan kami Tuhan. Kamu mengarahkan kembali fokus kami yang salah hanya kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang telah menyelamatkan kami. Dan kini kami mau nyatakan Tuhan, Kau Yesus Tuhan. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa. Sungguh tak ada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain. Sekali lagi kita katakan, Kau Yesus Tuhan. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Mari kita teriak, kita berseru, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh, kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Kau Yesus, hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Oh, oh, oh. Thank you Tuhan. Biarlah kehendak-Mu sendiri yang terjadi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, bukan kehendak kami Bapa. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kondisi yang terjadi saat ini Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan, sebab kami yakin Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber kemenangan kami. Engkau yang telah memerdekakan kami atas segala dosa kami Tuhan. Segala ikatan belenggu kutuk yang ada dalam kami telah Engkau patahkan Tuhan. Dan kini kami manusia yang merdeka Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami rindu untuk mendengarnya. Kami siap untuk mendengarkan Bapa. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Engkau juga mengurapi setiap teman-teman Tuhan yang memberikan hatinya Tuhan untuk bersekutu bersama di dalam nama-Mu. Sebab firman-Mu berkata Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau ada di tempat itu. Tidak peduli dimanapun kami berada Tuhan, di situ Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, karena kami siap. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai Impactors, bagaimana kabar kalian semuanya? Aku percaya kondisi kalian tetap baik-baik saja, stay safe di rumah, dan hari ini kembali dengan Kak VJ. Bukan karena Kak VJ yang akan menyampaikan firman, tapi Kak VJ hanya ingin memperkenalkan pembicara kita hari ini. And by the way, bukan karena layar kalian kotor sehingga kalian bisa ngeliat di sini ada yang hitam-hitam, ya kan? Tapi justru karena Kak VJ lagi menumbuhkan brengos di masa-masa pandemi ini. Ya, siapa tahu keren gitu kan ya. Nah, hari ini yang akan menyampaikan firman adalah orang yang
menginspirasi Kak Vijay juga untuk punya rambut yang rapi seperti ini dan juga punya brengos. Dia adalah Ricky Lim. Dia adalah seorang leader di MDC Cikarang yang bertanggung jawab di pelayanan mahasiswa, di pelayanan youth juga, pelajar. Nah, hari ini dia akan menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat memberkati banget dengan judul Kecil Tetapi Besar. Kak Vijay berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Kak Ricky ini nggak jadi sia-sia, tapi itu bisa memberkati kalian semua. So, please welcome Kak Ricky. Halo semuanya, kenalin nama saya Ricky, saya dari MDC Cikarang. Seneng banget nih hari ini punya kesempatan untuk bisa sharing sama teman-teman semua di Surabaya. Pengen say thank you juga buat team leaders yang ada di Surabaya, sehingga saya bisa sharing hari ini sama teman-teman di Surabaya. Hopefully apa yang saya bagikan hari ini, apa yang kita akan belajar sama-sama hari ini bisa membantu kita, bisa menolong setiap kita untuk kita meraih keberhasilan di dalam kehidupan. Nah, hari ini saya punya satu sharing. Saya mau kasih judul sharing hari ini adalah kecil tapi besar. Oke, kecil tapi besar. Sepanjang bulan ini kita belajar soal kesuksesan dalam kehidupan. Oke, gimana caranya kita meraih hidup yang sukses. Nah, sebelumnya saya tahu mungkin teman-teman juga punya definisi yang berbeda-beda soal kesuksesan ya. Mungkin teman-teman ada yang bilang bahwa oh sukses itu ketika saya nanti punya rumah sendiri. Terus ada juga teman-teman bilang enggak kok, nanti ketika saya punya mobil saya sendiri saya udah sukses gitu ya. Atau mungkin beberapa teman-teman bilang bahwa enggak, yang penting saya udah nggak terima uang jajan dari orang tua. Bahkan saya bisa ngasih mereka uang gitu ya. Itu kesuksesan buat saya. Nah, tapi mungkin ada sebagian dari teman-teman juga bilang no. Buat gua keberhasilan, kesuksesan adalah ketika gue makan di restoran mahal, gue udah gak perlu lagi lihat yang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri aja yang jadi penting buat gue gitu ya. Nah, atau mungkin yang lainnya, atau mungkin teman-teman punya definisi yang lain gitu. Nah, setiap kita mungkin punya definisi yang berbeda-beda soal kesuksesan. Tapi sebelum kita mulai, gue pengen kita sepakat bahwa apapun definisi teman-teman tentang kesuksesan, bahwa kesuksesan yang hari ini kita akan bahas sama-sama adalah tentang bahwa ketika mimpi besar teman-teman menjadi sebuah kenyataan, teman-teman bisa merealisasikan mimpi besarnya teman-teman, ya, gitu. Nah, semua kita pasti pengen sukses. Nggak ada satupun orang di dunia ini pengen gagal, benar nggak sih? Ya. Nah, kalau teman-teman, gue ingat waktu dulu, gue nggak tahu teman-teman sekarang apakah teman-teman melakukan hal yang sama atau enggak, tapi saya dulu, saya punya satu buku, saya lupa istilahnya apa pada zaman saya sekolah dulu ya, gitu. Tapi ada satu buku yang isinya adalah biodata teman-teman sekelas saya, gitu. Jadi isi buku itu adalah namanya mereka, kemudian tempat tanggal lahirnya mereka, alamatnya mereka, nomor handphonenya mereka. Dulu belum ada nomor handphone, nomor teleponnya mereka. Terus juga hobinya mereka, makanan kesukaan, minuman kesukaan dan lain sebagainya gitu ya. Dan ada satu kolom biasanya di terakhir tulisannya adalah cita-cita. Itu adalah cita-cita. Nah, saya nggak pernah temukan satu teman saya, ya satupun teman saya nggak pernah temuin ada yang ngisi kolom cita-citanya adalah pengangguran gitu. Nggak pernah saya temukan itu. Ya, biasanya di kolom cita-cita itu biasanya adalah hal yang besar. Contoh, misalnya astronot, misalnya pilot, misalnya dokter, insinyur, atlet berprestasi, pengacara dan sebagainya. Ya, biasanya adalah hal-hal yang besar, hal-hal yang wah banget kelihatannya gitu. Nah, so basically saya bisa simpulkan bahwa setiap manusia itu pengen sukses. Nggak ada satupun orang bercita-cita untuk gagal gitu. Tapi kita tahu bahwa menuju kesuksesan, meraih keberhasilan dalam kehidupan memang bukan sebuah perkara yang mudah. Nah, oleh karena itu kita mau belajar hari ini sama-sama tentang satu prinsip kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Markus pasal yang keempat ayat yang ke-31 sampai 32. Oke, kita buka sama-sama yuk. Di kitab Markus pasal yang keempat ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di dalam naungannya. Oke? Nah,
ayat ini mengajarkan secara pribadi buat saya begini teman-teman, bahwa ternyata segala sesuatu yang besar yang ada di dunia ini ternyata semuanya dimulai dari sesuatu yang kecil. Oke, saya ulangi. Alkitab ayat ini mengajarkan buat saya secara pribadi bahwa ternyata hal-hal yang besar yang teman-teman temukan hari-hari ini ternyata semuanya dimulai dari hal-hal yang kecil. Oke. Nah, saya ingat dulu ketika saya belajar nge-gym, teman-teman. Dulu ketika saya pertama kalinya datang ke fitness center, saya cukup terkejut dengan adanya orang-orang yang berbadan besar, orang-orang yang berotot, orang-orang yang shape badannya bagus banget dan sebagainya gitu ya. Orang-orang yang selama ini saya lihat ada di poster, ada di televisi, ternyata di depan mata saya betul-betul ada gitu. Nah, saya cukup kaget tapi senang juga ngelihatnya. Mereka ngangkat beban yang besar-besar dan segala macam. Nah, karena dulu saya masih muda, jiwa kompetitif saya nih terprovokasi gitu ya. Saya pengen juga ngangkat yang besar-besar. Oh, kayaknya keren nih kalau bisa ngangkat belasan kilo dan segala macam gitu. Nah, tapi karena dulu belum tahu apa-apa, belum tahu caranya seperti apa, ya pasti ditemenin PT dong, ya kan. Kemudian ditemenin PT, oke lah. Kemudian saya belajar caranya gimana, chest, mau main chest main apa, shoulder main apa, back main apa, dan segala macam. Nah, tiba saatnya ketika saya harus main bicep, ketika saya harus latihan bicep gitu ya. Wah, saya udah ekspektasinya kan tadi kan udah ceritakan, wah kayaknya kalau 10 kilo keren, belasan kilo keren nih kayaknya nih. Tapi teman-teman tahu yang dikasih PT saya berapa? 2,5 kilo, teman-teman. Oke, 2,5 kilo. Kalau teman-teman pernah ke gym, teman-teman tahu lah dumbbell itu seimut apa 2,5 kilo ya, selucu apa 2,5 kilo gitu. Nah, karena saya tadi udah berpikir, kayaknya kalau 10 kilo keren dan sebagainya, saya dalam hati berpikir, ya ilah, lu bercanda ngasih gua 2,5 kilo gitu. Gua mampu kok yang 10 kilo dan sebagainya gitu. Tapi ya karena saya baru pertama kali nge-gym, ya udahlah saya ikutin apa yang kata PT saya bilang, dan ya udah saya latihan dengan 2,5 kilo. Dan ternyata teman-teman, 2,5 kilo tidak semudah yang saya bayangkan gitu ya. 2,5 kilo itu cukup berat, cukup sulit menyelesaikannya, karena waktu itu saya dikasih porsi latihannya adalah 3 set dan satu setnya 12 repetisi gitu, dan ya lumayan melelahkan gitu. Tapi ya dengan itu saya belajar gitu, dan akhirnya dengan sering berjalannya waktu, beban saya naik, kemudian ya pada masanya badan saya sempat lumayan bagus. Saya sempat bangga juga dengan badan saya. Ya kalau sekarang jangan dilihat lah ya, karena sudah bertambahnya usia gitu. Nah tapi pada zamannya saya rasa itu cukup berhasil gitu. Nah, pelajaran yang saya ambil adalah gini teman-teman, bahwa ternyata kemampuan setiap kita menghargai apa yang kecil itu sangat berpengaruh. Ya, saya ulangin sekali lagi. Kemampuan kita menghargai sesuatu yang kecil itu sangat berpengaruh, teman-teman. Kalau saya dulu nggak menghargai yang 2,5 kilo, saya nggak akan pernah bisa mencicipi yang belasan kilo. Ya, kalau saya dulu bilang, 2,5 kilo apalah, males lah, udah tinggalin aja, nggak keren dan segala macam, udah tinggalin aja. Saya nggak akan pernah bisa ngangkat yang 10, 15, 20 kilo, nggak akan bisa. Nah, kemampuan kita menghargai hal yang kecil itu berpengaruh. Mari kita sama-sama buka teman-teman di kitab Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Oke? Kitab Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Saya ambil dari terjemahannya BMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Dikatakan gini, orang yang bisa dipercaya dalam hal-hal yang kecil bisa dipercaya juga dalam hal yang besar. Tetapi orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal-hal kecil tidak bisa dipercaya juga dalam hal-hal yang besar. So, teman-teman, saya mau bilang gini, bahwa bagaimana kita memperlakukan hal yang kecil sekarang akan sangat menentukan apakah hal yang besar akan datang dalam kehidupan kita atau enggak. Ya, bagaimana kita memperlakukan small things, hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, hal-hal yang kita nggak pernah perhatiin selama ini, sekarang ini akan menentukan apakah hal yang besar tersebut akan datang dalam kehidupan kita atau enggak. Karena kenapa? Karena ayat ini bilang, gimana caranya lu bisa dipercaya hal yang besar, kalau yang kecil aja lu gak bisa dipercaya. Itu.
So, hari-hari ini teman-teman, hari-hari ini kalau teman-teman lagi stay at home ya, lagi di rumah semua, kalau hari-hari ini mama cukup bawel di rumah, setiap pagi bilang, bangun, beresin kamar, bantal dirapihin, sapu kamar kamu, dan segala macam. Pertanyaan saya adalah gini teman-teman, mampukah kita melihat itu sebagai sebuah kesempatan atau sebuah training ground buat setiap kita untuk kita melatih diri kita sehingga satu kali nanti kita siap ketika Tuhan mempercayakan kita rumah. Bener ya? Karena kalau kita bisa dipercaya oleh kamar kita bisa dipercaya dengan rumah. Tapi kalau kita nggak bisa dipercaya dengan kamar kita, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan rumah buat teman-teman semua? Gak bisa. Prinsipnya adalah ketika teman-teman bisa dipercaya hal yang kecil, maka teman-teman bisa dipercaya hal yang besar. So, hari-hari ini kalau mama bawel di rumah, please do it. Lakukan itu. Anggap sebagai sebuah training, anggap sebagai sebuah latihan untuk teman-teman mempersiapkan diri untuk sesuatu hal yang besar yang Tuhan persiapkan buat teman-teman semua. Oke? Nah, menariknya adalah gini juga nih teman-teman. Ternyata sesuatu yang kecil tadi, small things itu, bukan hanya membuat kita bisa mencapai hal-hal yang besar. Perhatiin. Hal-hal kecil bukan hanya sekedar membuat kita mampu meraih hal-hal yang lebih besar, tetapi ternyata juga hal-hal kecil ini mampu membuat seseorang gagal dalam kehidupannya. Oke? Gue mau kasih contoh seperti ini teman-teman. Kita sering dengar juga mungkin. Seringkali hal yang membuat kita jatuh justru bukan hal-hal yang besar, tetapi hal-hal yang kecil. Teman-teman tersandung bukan karena batu yang segede gaban kan? Teman-teman tersandung karena batu yang kecil, yang gak kelihatan sama teman-teman. Atau teman-teman kepleset bukan karena air satu bak yang dibawa sama mbak, tapi teman-teman terpleset karena genangan air yang sedikit. So, seringkali hal yang membuat kita jatuh, gagal dalam kehidupan adalah hal-hal yang kecil. Nah, kebetulan saya punya bisnis tempat makan di Cikarang. Dan teman-teman tahu ya, bahwa tempat makan bukan cuma masalah rasa, tapi ada satu masalah juga yang lebih besar, yang cukup besar juga, yaitu masalah kebersihan. Gitu. Jadi, saya mau teman-teman bayangin ini ya. Satu kali nih, seandainya, katakanlah, ini kita berandai-andai, katakanlah ada seorang reviewer, YouTuber lah, atau apapun itu, datang ke tempat saya, makan di tempat saya, kemudian mereka mau review. Nah, mereka pesan makanan, ketika makanannya datang, mereka mau ambil sendok sama garpu, kemudian mereka temukan satu sendok yang tidak tercuci dengan bersih. Oke? Kemudian si reviewer ini atau YouTuber ini berkesimpulan bahwa ini tempat makannya nggak bersih deh. Oke? Kemudian mereka pulang, mereka ngetik blog, mereka buat YouTube atau apapun itu, mereka review, tempat makan ini enak sih, tapi ternyata nggak bersih loh, atau apapun itulah. Mereka nge-review gitu ya. Nah, kemudian blog yang mereka post atau YouTube yang mereka post, kemudian dilihat banyak orang, dibaca banyak orang, puluhan orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang. Baca post itu, baca video, nonton video itu. Teman-teman bisa ngerti ya? Hanya karena satu sendok, satu rumah makan, akhirnya punya cap yang buruk. So, saya mau bilang sekali lagi, bahwa hal-hal yang kecil bisa membawa kita ke atas, tapi juga bisa membawa kita ke bawah. So, please pay attention to detail, because it is matter. Karena itu berpengaruh, karena itu penting. Tadi kita udah sama-sama sepakat ya, bahwa kecil tapi besar. Hal-hal yang kelihatan kecil, tapi mengandung dampak yang besar, teman-teman. So, pay attention to detail. Oke, nah sekarang kita udah ngerti bahwa hal-hal yang kecil bisa bawa kita ke atas, tapi bisa bawa juga kita ke bawah. So, pertanyaan sekarang adalah, apa yang harus kita lakukan? What we have to do? Ya. Nah, saya mau bilang gini, teman-teman. Saya cuma mau bilang satu hal. Make sure bahwa benih yang kecil jatuh di tangan yang tepat.
itu aja. Make sure benih yang kecil jatuh di tangan yang tepat. Maksudnya gimana? Di Markus pasal yang keempat tadi kita belajar bahwa hal kerajaan seumpama biji sesawi yang paling kecil yang ada di bumi ini, tetapi kalau dia sudah tumbuh, dia menjadi sesuatu yang besar. Nah, artinya sebelum dia tumbuh ada proses kecil. Di tengah-tengahnya ada satu proses yang namanya kita harus siremin, kita harus rawat, kita harus ganti pupuk dan segala macam ya. Artinya teman-teman, benih itu harus dikerjakan. Benih harus dikerjakan. Orang yang tepat adalah orang yang mengerjakan benih. Pertanyaan saya hari ini, sudahkah kita menjadi orang-orang yang tepat terhadap benih-benih yang kecil yang sampai di tangan kita? Apa aja sih benih-benih yang kecil? Tadi kita udah sempat bahas sama-sama. Beresin kamar, cuci piring, atau misalnya sebelum zaman PSBB, teman-teman punya janji sama teman kalian, nongkrong jam segini, bisa nggak teman-teman datang on time? Itu hal-hal yang kecil. Ya, itu hal yang kecil kelihatannya, tapi punya dampak yang besar. Nah, saya mau akhiri sharing saya hari ini dengan cerita dari seorang yang namanya Yusuf. Yusuf, teman-teman tahu Yusuf siapa? Pastinya Yusuf tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Tapi hari ini saya mau kita belajar sesuatu dari cerita Yusuf. Oke? Saya mau bilang gini, Yusuf setelah dibuang dan dibeli oleh Potifar, Yusuf bukan siapa-siapa. Setuju nggak? Yusuf bukan siapa-siapa. Dia hanya satu orang dari sekian banyak pembantu di rumah Potifar. He is nothing. Dia bukan siapa-siapa. Dia dibeli bahkan. Oke? Dia tuh kayak budak, dibeli, ya. Nah, tapi pertanyaannya gini, apa yang pada akhirnya buat Yusuf stand out, bersinar di tengah-tengah pembantu-pembantu yang lain, bahkan yang mungkin lebih senior daripada Yusuf? Apa yang buat Yusuf stand out di tengah-tengah mereka? Ya, kita tahu ya, Alkitab bahkan katakan bahwa penyertaan Tuhan yang membuat Yusuf menjadi berhasil. Itu udah pasti satu. Tapi saya yakin banget juga bahwa selain penyertaan Tuhan, karena Yusuf mengerjakan hal yang dipercayakan kepadanya. Teman-teman tahu ya, ketika ada satu orang masuk ke dalam satu kantor misalnya, mereka pasti nggak akan langsung dipercayakan hal yang besar. Pasti akan dipercayakan hal yang kecil dulu. Lu tolong beresin ini dulu ya. Oke, dilihat sama bosnya, oh bagus nih hasilnya. Oke, gue percayakan lagi di kapasitas yang lebih besar. Nih, coba kerjain 2 ini ya. Oh iya, bagus. Gitu. Dan selanjutnya. Nah, biasanya orang baru pertama kali masuk pasti dipercayakan hal-hal yang kecil dulu. Dan teman-teman, kalau teman-teman tahu cerita Yusuf menjadi orang yang berkuasa pada akhirnya di rumah Potifar. Pasti Yusuf mengalami juga tuh hal-hal yang awal-awal para karyawan alami. Dipercaya hal-hal yang kecil dulu. Tapi apa? Yusuf kerjain itu. Catat nih baik-baik ya. Teman-teman perlu ngerti ini baik-baik. Yusuf punya background bukan orang miskin. Yakub itu kaya. Dia tumbuh di tengah-tengah keluarga yang berada. Tapi waktu dia dijual, dibeli sama Potifar, jadi asisten rumah tangganya Potifar, dia mau mengerjakan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sifatnya tadinya mungkin dia nggak kerjain di rumahnya. Ya, so itu yang Yusuf lakukan. Dia kerjain semuanya. Dan sekali lagi seperti kita tahu, pada akhirnya Yusuf bisa jadi orang yang berkuasa di rumahnya Potifar. Berhenti sampai di situ? Enggak. Yusuf tetap excellence, dia mengerjakan apa yang Potifar percayakan di rumahnya. Ya, sampai satu kali akhirnya dia harus masuk penjara, kemudian dia ketemu dengan juru roti. Kemudian ya singkat cerita dia diperkenalkan dengan sang raja. Kemudian sang raja diterjemahkan mimpinya dan dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. So teman-teman perhatiin, dari orang yang dibuang, dari orang yang dibeli, ya dikasih kesempatan yang kecil, Yusuf lakukan. Oke? Diangkat derajatnya, jadi orang yang berkuasa di rumah Potifar. Oke? Setelah dia berhasil jadi orang yang berkuasa di rumah Potifar, memang sempat dijatuhkan ke penjara. Tapi lihat, ketika dari penjara dia langsung naik dalam skala yang lebih besar lagi. Itu apa?
orang yang berkuasa di Mesir. So, semua dimulai dari hal yang kecil. Semua dimulai dari hal yang kecil. Jadi pesan gue hari ini buat teman-teman adalah, pesan saya hari ini buat teman-teman adalah, please kerjakan apa yang kecil yang ada di tanganmu saat ini. Karena kita nggak tahu hal yang kecil tersebut akan memimpin kita kepada hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Small things matters. Kecil tapi besar. Ingat baik-baik teman-teman. So gue berharap apapun yang teman-teman jumpai di tengah-tengah perjalanan kehidupan teman-teman, even itu sekecil apapun, teman-teman tetap kerjakan dengan hati yang besar. Sehingga satu kali nanti ketika Tuhan mau mempercayakan kita sesuatu yang besar, kita semua udah siap. Oke, that's it teman-teman. Ini message yang bisa gue sampaikan. Gue berharap ini bisa membantu setiap kita, menolong setiap kita untuk setiap kita boleh meraih kesuksesan, keberhasilan di dalam kehidupan kita. Oke, itu aja. Happy Sunday semuanya, and God bless you. Wow, thank you so much Kak Ricky untuk apa yang kakak sudah bagikan. Sesuatu yang luar biasa, kecil tetapi besar. Mengingatkan kepada setiap kita bahwa segala sesuatu dimulai dari hal yang kecil. Dan bagaimana kita merespon hal yang kecil itu menentukan arah tujuan kehidupan kita. Ketika kita setia sama hal yang kecil, ketika kita mengerjakan hal yang kecil, itu akan bawa kita naik. Itu akan bawa kita kepada tanggung jawab yang jauh lebih besar, kepada perkara-perkara yang jauh lebih wow. Tetapi ketika kita tidak setia sama perkara-perkara yang kecil, itu bisa membawa kepada kejatuhan. Itu akan membawa kita ke bawah kondisi yang buruk. Nah, teman-teman semua, Kak VJ berharap kalian tidak memilih pilihan yang kedua, tapi milih pilihan yang pertama, yaitu setia sama perkara kecil, mengerjakan setiap perkara yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupannya kita semua. Nah, pakailah waktu-waktu ini teman-teman. Kak VJ tahu kita lagi liburan akhir semester. Kita punya banyak sekali waktu yang kita bisa pakai untuk berlatih, untuk setia sama perkara-perkara kecil. Contohnya tadi seperti yang Kak Ricky udah bilang, kita merapikan kamar tidur kita. Mungkin kita juga bisa mengembangkan talenta yang sudah Tuhan kasih. Mungkin kita bisa bermain gitar. Please latihlah kemampuanmu. Please latihlah talentamu. Kalian bisa buka YouTube, kalian bisa search tutorial, kalian bisa mengamati, kemudian meniru, kemudian kalian mengembangkannya. Hey, itu perkara-perkara kecil, itu hal-hal yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupanmu. Dan juga mungkin kalian libur di rumah, terus kemudian rebahan. Hey, kalian punya tubuh yang sehat. Come on, bertanggung jawablah atas hal itu. Kalian bisa berolahraga, kalian bisa berlari. Dan hari ini Kak VJ juga sedang memulai suatu habit yang baru, yaitu berolahraga, lari sore, bersama juga dengan Kak Rivaldo nanti sore. Nah, ini juga bisa jadi salah satu wadah, ini juga bisa jadi salah satu hal praktikal yang kita bisa lakukan, termasuk juga konteks setelah ini. Itu juga adalah perkara-perkara yang kecil. Kita on time, kita mau setia sama perkara-perkara kecil. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri, bolehkah Kak VJ berdoa untuk kita semua yang ada di rumah, bagi teman-teman semua? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang luar biasa yang dibawakan oleh Kak Ricky kepada setiap kami. Firman yang begitu menguatkan, firman yang begitu membuat kami terbuka pikirannya bahwa segala sesuatu dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan Tuhan, kami minta biarlah Roh Kudus-Mu membantu setiap kami, Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami agar setiap perkara-perkara kecil yang Tuhan telah berikan kepada kami bisa mengerjakannya. Kami punya kemampuan, kami punya kerajinan untuk bisa melakukannya. Kami tidak mau Tuhan untuk mengabaikannya. Kami minta Tuhan, biarkanlah Engkau Tuhan yang akan terus menyadarkan setiap kami. Engkau Tuhan yang akan terus mendorong setiap kami agar kami bisa setia sama perkara-perkara kecil, dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada hari ini. Kami sangat merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Teruslah Tuhan pimpin kehidupan kami. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, teruslah beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami doa. Haleluya. Amin. Oke, Impactors, gimana firman hari ini? Mantul kan? Yuk kita share ke teman-teman dengan tag @impactorsMDC supaya teman-teman juga dapat berkat sebanyak kalian hari ini. Oke?
Dan jangan lupa buat kontak bareng kakak kontak leader kalian. Kalian bisa langsung chat, "Kak, ayo kita kontak bareng." Pastinya kakak kontak leader kalian tuh nungguin kalian, guys. Dan untuk kalian yang belum join kontak atau baru pertama kali ibadah bersama kami hari ini, kalian bisa langsung klik link ini dan kalian bisa langsung daftar. Jadi nanti kalian bisa langsung dapat kontak kakak leader kalian dan kalian bisa kontak bareng sama teman-teman kalian. Oke? Dan aku mau ingetin lagi buat kalian yang mau kasih persembahan bisa langsung scan barcode ini. Segitu aja Sunday service hari ini. Semoga kalian dapat berkat sebanyak itu. Dan jangan lupa stay at home dan sehat terus. Dadah Impactors. See you di Sunday service selanjutnya.